nanti teman-teman yang pagi diisi, yang siang enggak, ntar gimana gitu ya materinya jomplang gitu karena nggak bareng. Saya suka kayak gitu. Kayak kemarin minggu lalu juga ya, malah paginya ada acara, sebenarnya siangnya tuh udah bisa gitu ya, cuman ya ntar nggak sama gitu ya. Oke, jadi untuk chapter kita minggu lalu mengenai mencari turunan ya secara numerik ya. Jadi di situ eh, menggunakan metode beda hingga, bagaimana menentukan eh, turunan pertama, kemudian turunan kedua dan seterusnya dengan eh, metode beda maju, tengahan ya atau pusat sama beda mundur gitu ya. Nah, di situ teman-teman juga mudah-mudahan ya membaca dan mempelajari materi yang sudah dikirimkan minggu lalu dan eh, mencoba latihan yang sudah dikerjakan gitu ya. Semoga ya dengan diskusi kelompok dan seterusnya. Dan hari ini kita akan eh, mem, apa, meneruskan chapter kita yaitu di persamaan diferensial elementer atau persamaan diferensial biasa gitu ya. Bentar saya siapkan dulu. Jadi kalau kemarin, bedanya apa sama yang kemarin? Kemarin itu adalah untuk menentukan turunan pertamanya gitu ya. Kalau hari ini malah kita diminta bagaimana menyelesaikan atau mencari solusi dari suatu persamaan diferensial. Gitu ya. Ntar saya siapkan dulu ya materinya ya. Ada yang di kos, ada yang di kampus. Kebanyakan di mana? Di kampus. Tadi kelas yang apa? Ada kuliah gitu ya? Kelas apa? Ada praktikum. Besok hari Senin, minggu depan merah loh. Kalian jangan ke kampus ya. Ntar lupa ke kampus. Pas lagi ada kuliah pada nggak ke kampus. Pas tanggal merah rajin ke kampus. Enggak ya. Karena minggu depan merah, jadi kita ketemu hari ini dan tanggal 8. Karena minggu depan tuh tanggal 2 tuh merah. Tanggal 1 tuh merah.
Ya, sudah keluar yang saya share screen? Sudah, Ibu. Oke. Ya. Metode Euler ya. Jadi di sini sebenarnya beberapa aplikasi matematika itu model matematikanya itu berupa PD, gitu ya. Atau di sini ordinary differential equation atau PD elementer atau PD biasa, gitu ya. Berarti artinya di sini variabelnya kan ada dua macam ya. Kalau di persamaan diferensial itu ada yang disebut variabel bebas dan ada yang disebut variabel tak bebas. Atau ada yang mengatakan variabel independen dan ada yang mengatakan variabel dependent. Ya. Nah, yang disebut variabel bebas atau variabel independen itu kalau di PD yang terlihat di teman-teman itu adalah X, ya, X. Kemudian variabel yang dependent atau variabel tak bebas itu kalau terlihat di PD teman-teman ini adalah Y, gitu ya. Jadi kalau kita diberikan suatu persamaan diferensial yang variabel bebasnya satu, yaitu X saja, gitu ya, maka persamaan diferensial itu disebut persamaan diferensial biasa atau persamaan diferensial elementer, ya. Sedangkan jika kita dihadapkan dengan persamaan diferensial yang variabel bebasnya lebih dari satu, misalkan X1, X2, dan seterusnya, maka persamaan diferensialnya disebut persamaan diferensial parsial. Ya. Di sini teman-teman sudah dapat mata kuliah PDE? Sudah dapat? Sudah, Ibu. Sudah. PD parsial? PD parsial sudah? Belum, Bu. Belum, Ibu. Belum. Semester 4 ini belum? Belum ya? Belum, Bu. Oke. Nah, nanti teman-teman akan kalau dapat itu wajib kayaknya tuh PD parsial wajib ya, bukan pilihan ya. Nah itu nanti teman-teman akan bisa melihat gitu ya, variabel bebasnya lebih dari satu gitu. Kalau ini variabel bebasnya satu, dia disebut persamaan diferensial biasa ya. Nah, solusi dari persamaan diferensial biasa itu adalah sebuah fungsi. Fungsi Y terhadap X. Ya, fungsi Y terhadap X. Jadi, kalau kita punya PD DY per DX, nah kalau teman-teman mau menyampaikan PD itu nggak pakai per ya. Jadi DY DX. Nah, orang-orang udah pada tahu, oh diferensial Y terhadap variabel X. Nah ya, jadi DY DX sama dengan FXY. Ya, itu dimisalkan bentuk PD-nya seperti itu. Ya, dengan syarat awal di suatu X sama dengan X0, nilai Y-nya adalah Y0. Jadi Y X0 ya, Y dalam kurung X0 sama dengan Y0 itu artinya nilai Y di suatu X0 itu adalah Y0. Nah, ya. Nah, teman-teman coba ingat kembali ya di mata kuliah PDE ya. Bentuk PD apa saja gitu ya. Kemudian
metode untuk mencari solusinya itu bagaimana, itu kan berbeda-beda ya. Nah, itu versi manual atau versi analitik. Jadi mencari solusi dari PD biasa secara analitik itu sudah dipelajari di mata kuliah PDE. Ya, kan pasti sudah rumit-rumit sekali tuh PD-nya. Ada yang PD eksak, tak eksak, ada yang homogen, non homogen. Ya enggak? Pernah dengar enggak seperti itu di mata kuliah PDE? Halo? Hah? Pernah Ibu. Pernah ya? Soalnya saya meyakinkan ini kondisi kita nih. Ya, kalau dulu zaman dulu bahula banget ya, tahun berapa saya lupa ya. Ya sama ya, PDE itu saya semester 3 juga dulu gitu ya. Tahun 2000 Anda lahir ya, 2006 kayaknya. Ya, itu saya dapat mata kuliah PDE macam-macam bentuk PD-nya gitu ya. Tapi yang bisa saya pastikan adalah variabelnya hanya satu, variabel bebasnya hanya satu, hanya X saja atau T atau apapun itu. Ya. Nah, itu nanti solusinya macam-macam. Tergantung dia PD-nya PD apa. Gitu. Nah, itu secara analitik atau secara manualnya. Nah, kadang di aplikasi-aplikasi di sekeliling kita ya, yang bisa kita modelkan ke dalam model matematika, itu biasanya larinya ke PD. Entah itu PD elementer atau PD biasa atau PD parsial. Nah, di sini ya, di numeric method ini kita bisa mencari gitu ya solusi dari PD biasa ataupun PD parsial gitu ya. Namun tidak dengan cara analitik yang sudah dipelajari di kuliah PDE. Gitu ya. Nah, sehingga apa? Penting gitu ya di aplikasi seperti teknik dan seterusnya yang mengamati suatu laju pasti ada model PD-nya ya, mengamati suatu laju, mengamati suatu situasi dari di range tertentu dari A sampai B itu pasti akan dimodelkan ya, salah satunya dimodelkan ke persamaan diferensial. Nah, mereka nggak mungkin ya secara analitik menelaah, mengkaji ini PD eksak atau tidak, ini PD apa seperti kuliah kita. Ingat, yang ada di kuliah kita itu bentuk PD-nya itu sangat-sangat sederhana. Belum apa-apanya jika dibandingkan dengan PD yang merupakan model matematika dari masalah-masalah teknik di luaran sana. Ya, masalah-masalah teknik di luaran sana pasti jika dimodelkan ke dalam PD, pasti PD-nya itu tidak sederhana seperti yang ada di kuliah kita, gitu ya. Nah, apalagi seperti itu, ya sehingga mereka perlu ya numerical method itu perlu gitu. Nah, jadi di sini di chapter ini kita akan membahas bagaimana mencari solusi dari suatu persamaan diferensial biasa ya untuk chapter yang sekarang ya. Tapi saya kurang tahu ini untuk yang kelas ini sampai enggak ke PD parsial karena ada bab PD parsial juga sebenarnya ya di numerical method ya. Tapi ya enggak tahu ya ini tinggal berapa kali lagi kita ketemu ya. Oke, kita paling enggak PD biasa aja dulu ya. Nanti kalau PD parsial mudah-mudahan ada waktu-waktu sisa, sela-sela bisa kita bahas diskusi bersama-sama ya di kolokium dan seterusnya. Oke, sekarang kita akan bahas bagaimana mencari solusi dari PD biasa. Ya, ingat tadi bentuk PD biasa adalah apa? Variabel bebasnya hanya satu, variabel tak bebasnya terserah. Ya. Nah, jadi di sini misalkan kita punya PD-nya adalah DY/DX sama dengan FXY dengan suatu nilai awal yang diberikan. Ya.
Nah, misalkan di sini ya, saya punya fungsi f-nya gambarnya seperti ini. Lalu kemudian persamaan diferensial atau PD itu kan artinya adalah sebesar apa Y berubah atau DY, sebesar apa Y berubah jika X berubah. Ya. Jadi intinya itu. Jadi persamaan diferensial itu melihat kelakuan atau melihat suatu apa ya, gambaran dari perubahan Y ini yang disebabkan karena perubahan X gitu. Jadi seberapa besar Y berubah jika X-nya berubah. Jadi filosofinya tuh persamaan diferensial itu. Seberapa besar Y berubah jika X berubah. Nah, di sini misalkan ya, kita simbolkan dy dx gitu ya, sama dengan fxy. Misalkan f ini adalah dinamikanya itu, gitu ya. Nah, di sini diberikan nilai awalnya. Untuk x sama dengan x0, nilai y-nya adalah y0. Nah, sekarang kita amati dulu bahwa kita bisa bekerja by data, gitu. Karena kita tidak bekerja secara analitik sehingga kita bekerja by data. Nah, di sini misalkan X-nya kita tulis sebagai X0, kemudian loncat sebesar H ke X1, kemudian loncat lagi sebesar H ke X2, ke X3, ke X4, dan seterusnya. Ya. Nah, misalkan ya, kita bisa tuliskan di situ ya datanya ya, ada XI, ada YI, ada X0, X1, X2, X3, X4 dan seterusnya, dan YI-nya ada Y0, Y1, Y2 dan seterusnya. Nah, sekarang yang diberikan adalah nilai X0 dan Y0 dan nilai lompatannya, yaitu nilai H atau teman-teman delta X gitu ya. Nah, sekarang bagaimana untuk Y1, Y2, Y3, Y4 dan seterusnya ya, yang bisa kita hitung gitu ya, tanpa mendapatkan terlebih dahulu solusi dari PD itu. Jadi kalau secara analitik kita diberikan dy dx, nanti mencari solusinya yx gitu ya. Jadi kita diberikan dy dx, kita disuruh mencari solusi yx. Jadi jadi output dari analitik itu adalah fungsi y. Jadi nanti kalau ditanya Y1 kan tinggal masukin X-nya X1, dicari Y2 tinggal masukin X-nya X2, ya kan? Itu kalau cara analitik. Nah, kalau cara numerik itu kita tidak harus mendapatkan YX yang asli gitu. Artinya kita mendapatkan Y yang pendekatan atau Y palsu gitu ya. Sehingga nanti kita bisa gunakan Y palsu itu, rumus Y itu untuk mencari nilai Y di suatu X tertentu. Ya. Nah, jadi di sini metode Euler itu adalah metode yang paling sederhana ya, paling simpel dibandingkan dengan metode yang lain gitu ya. Kita langsung aja ke contoh soal ya. Nah, misalkan ini ya. Saya langsung ke contoh 1 ya. Diberikan PD biasa ya, dy dx
min 3x kuadrat Y sama dengan 0. Ya, di mana diberikan nilai awalnya untuk X sama dengan 1, nilai Y-nya 1,3956. Diminta menentukan nilai Y yang lain gitu ya. Dan diberikan juga lompatannya sebesar 0,2. Nah, sekarang PD yang kita tulis di contoh 1 ini ya, kita tuliskan kembali ke dalam DY DX sama dengan bla 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 ya. Jadi kalau diberikan PD seperti ini, kita tuliskan kembali DY DX sama dengan bla bla bla. Ya. Nah, mulainya dari berapa? Mulainya dari X sama dengan 1. Jadi di sini kita tulis di data ya, X sama dengan 1, nilai Y-nya 1,3956. Terus karena lompatannya sebesar 0,2, berarti saya nanti tugasnya adalah mencari nilai Y untuk X sama dengan 1 ditambah H, 1,2. Berapakah nilai Y? Gitu ya. Terus bisa juga saya mencari nilai Y yang lain untuk X yang lain juga. Misalkan untuk X dari 1,2 lompat lagi, lompat ke 1,4, kemudian nilai Y-nya berapa. Kemudian lompat lagi ke 1,6, nilai Y-nya berapa, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau kita belum mendapatkan solusi dari PD biasa ini kan, kita nggak bisa menghitung Y-nya ya. Karena ini kan bentuknya masih PD. Belum fungsi Y gitu ya, belum fungsi Y. Sehingga apa? Nah, numerical method di sini Euler itu bekerja di situ ya. Nah, sekarang untuk mendapatkan Y1, metode Euler ya merumuskan dengan suatu fungsi yang palsu gitu ya. Jadi menghitung Y-nya itu dengan fungsi yang palsu, yaitu apa? YI sama dengan YI min 1 atau Y sebelumnya ditambah H dikalikan F. Nah, F-nya itu tadi siapa? F itu adalah yang ada di ruas kanan PD. Jadi kalau tadi kita punya DY DX min 3X kuadrat Y sama dengan 0, kemudian kita tuliskan dalam DY DX sama dengan, berarti itulah yang menjadi F yang ada di sebelah kanan tanda sama dengan. Itu adalah F. Nah, rumus Euler mengatakan nilai Y di suatu I sama dengan nilai Y sebelumnya ya, nilai Y kemarin gitu ya, ditambah besar lompatannya H dikalikan F. Jadi ini sebenarnya apa? Data yang kemarin itu dipakai untuk hari ini. Data kemarin dipakai untuk data hari ini dipakai untuk besok. Data besok dipakai untuk besok lusa dan seterusnya. Ya. Nah, berarti sekarang bagaimana menghitung nilai Y1? Y1 berarti pakai data Y0. Itu ya kemarin. Nah, jadi Y1 sama dengan Y0 ditambah H dikalikan F. F-nya kan tadi adalah 3X kuadrat Y. Nah, nilai F-nya juga nilai F kemarin. Berarti X-nya kemarin, Y-nya kemarin. Jadi, kita substitusikan X-nya 1, Y-nya 1,3956. Ya, untuk mencari nilai Y1. Ya, sehingga kita peroleh Y1 sama dengan Y0
ditambah H dikalikan 3 dikalikan X0 kuadrat Y0. Ya, X0, Y0 itu adalah data kemarin ya untuk mendapatkan data Y1. Sehingga kita peroleh nilai Y1-nya 2,2330. Nah, Euler itu tugasnya itu atau orang aplikasi itu hanya menginginkan nilai ordinatnya ini, nilai Y-nya. Kadang dia tidak memerlukan rumus kurvanya, hanya menginginkan nilai saja gitu ya, tidak menginginkan rumus kurva ya. Nah, sehingga kita peroleh di sini untuk X1 nilai Y-nya sudah bisa kita dapatkan tanpa menyelesaikan PD-nya atau tanpa mendapatkan kurva solusi ya dengan metode Euler ini. Nah, bagaimana jika ingin mencari nilai Y2? Sama, Y2 berarti pakai data kemarin terhadap Y2 ya. Berarti pakai data Y1 sama X1. Ya. Jadi Y2 sama dengan Y1 ditambah H dikalikan F di X1 Y1. Nah, kita substitusikan aja Y1-nya. Sudah diperoleh kan? Y1-nya berapa? 2,2330 ditambah H dikali F. F-nya tadi rumusnya adalah 3x kuadrat Y. Berarti kita pakai data X1 Y1. Kita substitusikan ke F ya. Sehingga kita peroleh Y2 sama dengan Y1 ditambah H dikalikan 3x1 kuadrat Y1. Ya, sehingga kita peroleh nilai Y2-nya adalah 4,1622. Ya. Sudah paham? Nah, sekarang bagaimana menghitung Y3? Pakai data apa? Untuk menghitung Y3, pakai data apa? Data Y2. Y2 dan X2 ya. Kita substitusikan sehingga mendapatkan Y3. Nah, jika kita lakukan gitu ya sampai X yang diinginkan gitu ya. Ya, kita bisa mendapatkan data seperti ini. Ini sampai X sama dengan 2 ini kenapa? Ya karena permintaan aja ya tadi ya. Tadi ada keterangannya enggak? Enggak ya. Jadi ini mintanya sebanyak 5. Nah, berarti dia mencari sampai X5. Jadi ini berhentinya ya karena dikasih tahu dia kepengennya mencari X-nya itu berapa ya. Mencari Y di X berapa. Nah, gitu ya. Terus kalau H ini kalau diganti hanya diganti 0,1 kira-kira gimana Eulernya? Bisa nggak diganti H-nya? Bisa nggak? Diganti H-nya bisa nggak? Halo teman-teman, diganti H-nya bisa nggak? Bisa Ibu, tapi Bisa. X-nya juga ikut terganti. Iya, nanti data yang akan terjadi juga akan berubah ya. Nah, jadi terus syarat awalnya nih, kalau syarat awalnya diganti, bisa juga ya. Nanti kondisinya pun juga akan berbeda. Sehingga di sini kita bisa melihat dinamika dari Y terhadap X. Dinamika Y terhadap X. Artinya perubahan Y terhadap X itu kalau untuk numerical method itu sangat dipengaruhi oleh syarat awal.
atau initial condition, terus H atau lompatannya gitu ya. Terus sebanyak apa dia ingin menuliskan datanya, sebanyak apa. Kalau ini kan sampai N sama dengan 5, terus lompatannya 0,2, terus initial conditionnya untuk X sama dengan 1, nilai Y-nya 1,3956 gitu ya. Sehingga tabel ini, nah tabel inilah yang menggambarkan dinamika Y gitu ya, dinamika perubahan Y terhadap perubahan X. Coba kita lihat ini. Dinamika perubahan Y. Tadinya Y-nya 1,3, terus 2,2, 4,1, 9,0, 22,9. Ya, karena X-nya berubah gitu. Nah, inilah visualisasi dari PD di atas tadi. PD DY dx sama dengan 3X kuadrat Y. Dinamika perubahan nilai Y terhadap perubahan nilai X. Nah, kalau X-nya perubahannya berbeda, berarti H-nya diganti. H-nya bisa diganti 0,1, 0,05, 0,3, 0, terserah lah ya perubahan X. Maka nanti perubahan Y-nya juga akan berbeda. Ya kan? Kan dinamika perubahan Y terhadap perubahan X. Nah, jadi kalau perubahan X-nya itu berbeda, perubahan X-nya berbeda, ya nanti dinamika Y-nya juga akan berbeda juga. Begitupun syarat awal, ya. Coba teman-teman mau lari, gitu ya, mau lomba lari, startnya kan sama, garis startnya sama, karena harapannya itu dinamikanya tuh sama, gitu. Jadi tinggal orangnya aja yang menyesuaikan dia cepat atau lambatnya, tapi titik startnya kan sama. Nah, coba bayangkan jika titik startnya dibedakan. Nah, nanti kan hasilnya pasti jelas berbeda kan gitu. Dari jaraknya, jarak tempuhnya, dari kecepatannya apalagi kan gitu. Wong titik startnya sama aja, kecepatannya bisa beda gitu kan. Sampainya bisa beda gitu kan. Nah, apalagi titiknya dibedakan. Jadi initial conditionnya kalau dibedakan nanti akan menghasilkan dinamika yang berbeda juga gitu ya. Oke, gitu ya. Kita lihat contoh yang selanjutnya. Jadi di sini ada persamaan diferensial elementer atau persamaan diferensial biasa, yaitu 2XY aksen ditambah Y sama dengan 3. Nah, sekarang untuk bisa menghasilkan tadi F-nya itu yang mana sih? F-nya 3 ya? Bukan. Ya, katanya F itu di sebelah kanannya sama dengan. Bentar dulu. Di sebelah kanannya sama dengan, tapi bentuknya harus apa? Sebelah kirinya harus dy dx, ya kan? Nah, ini F ini selain dy dx ditaruh di sebelah kanan, sedangkan dy dx sendiri, dy dx doang taruh di sebelah kiri. Nah, itulah F-nya. Kalau masih acak-acakan, berarti kita harus sesuaikan dulu dengan format ini. Nah, tadi kalau Y aksen itu sama dengan sama saja seperti penulisan dy dx ya. Jadi Y aksen itu sama seperti penulisan dy dx ya. Berarti sekarang supaya kita bisa mendapatkan F-nya bagaimana, kita harus tata PD-nya itu ya sampai yang sebelah kirinya hanya dy dx saja atau Y aksen. Ya.
Nah, coba kita kembali ke contoh 2. Nih, kalau kita tuliskan kembali 2x y aksen plus y sama dengan 3, maka kita bisa tuliskan 2x y aksen sama dengan 3 min y. Ya. Nah, karena tadi mintanya sebelah kiri hanya dy dx atau y aksen, berarti yang ada 2x-nya ini harus kita buang kan? Karena di sini perkalian, maka kita membuangnya ke sebelah kanan dalam bentuk pembagian. Sehingga kita peroleh PD di contoh 2, kita tuliskan kembali menjadi Y aksen sama dengan 3 min Y per 2X. Nah, Y aksen ini tidak lain adalah dy dx, turunan y terhadap x, turunan pertama y terhadap x, ya. Nah, berarti ini adalah dy dx tadi. Nah, karena kita sudah tuliskan sebagai y aksen sama dengan 3 min y per 2x, berarti inilah f-nya, ya. Inilah f-nya, yaitu 3 min y per 2x, ya. Nah, selesai menuliskan PD, ya. Selesai menuliskan PD terlebih dahulu karena kita menggunakan rumus F itu tadi di Euler, iya kan? Nih, kita pakai rumus F tadi di Euler. Kalau kita belum merapikan tulisan di PD sehingga kita peroleh F-nya. Nah, ini kesulitan di sini nanti, ya. Oke. Nah, terus diberikan pula initial condition-nya, yaitu untuk X sama dengan 4, nilai Y-nya 1, dan lompatannya sebesar 0,5. Ya. Nah, di sini dia minta sampai 4 kali lompat, ya, 4 kali lompat. Berarti di sini kita jalankan Euler-nya. Bagaimana mencari nilai Y1? Berarti pakai data kemarin. Berarti pakai data Y0 dan pakai data X0, ya. Jadi Y1 sama dengan Y0 ditambah H dikalikan F di X0 Y0. Y0-nya berapa? 1, X0-nya 4. Ya, kita substitusikan ke F. F-nya tadi berapa? F-nya tadi 3 min Y per 2X. Jadi 3 min Y0 per 2 kali X0. Ya, sehingga kita peroleh nilai Y1-nya adalah 1,1875. Begitu ya. Bagaimana untuk Y2? Ya, bagaimana untuk Y2? Berarti pakai data apa untuk menghitung Y2? Untuk menghitung Y2 pakai data apa? Pakai data Y1 dan X. Y1 sama X1. Oke, tuh ya. Sehingga kita peroleh nilai Y2-nya menggunakan data yang kemarin terhadap Y2, ya, berarti pakai Y1 sama X1. Yang kita peroleh nilai Y2-nya adalah 1,3438. Analog untuk Y3 dan Y4, ya, sehingga kita peroleh dinamika perubahan Y. Nih kita lihat nih, 1 tadinya, ya, kemudian berubah menjadi 1,1875, berubah ke 1,3438 dan seterusnya. Karena X-nya perubahannya sebesar 0,5. Nah, kalau teman-teman mengubah lompatannya, otomatis dinamika Y-nya juga akan berubah, ya kan? Nah, jadi seberapa besar langkahnya, ya kan? Kalau langkahnya kecil sama langkahnya besar pasti akan berbeda, ya, kondisinya, ya. Gitu. Begitupun titik startnya. Titik startnya kalau diganti dia akan menghasilkan dinamika yang berbeda juga. Nah, di sini ada soal diskusi, ya. Ini
Kayaknya soal yang sangat sulit ya. Kayaknya ujian saya nggak akan soalnya kayak gini ya, karena saya rasa ini sulit sekali gitu ya. Artinya saya akan membuat soal yang lebih mudah dari ini. Oke. Di sini ada PD, Y aksen ditambah 2XY sama dengan 0. Initial conditionnya adalah nilai Y di X sama dengan 1, yaitu nilai Y-nya 2. Selesaikan atau carilah nilai-nilai Y, ya kan? Untuk X dari 1 sampai 3, di mana hanya adalah 0,5. Ini soal yang pertama. Soal yang kedua, gimana kalau hanya kita kecilin? Jadi hanya kita ambil 0, berapa? 0,1 ya. 0,1. Gimana ya? Dinamika Y yang terjadi jika lompatan X-nya hanya sebesar 0,1. Ini kan lompatannya sebesar 0,5 ya. Itu soal nomor 2 ya. Jadi soal nomor 1 adalah soal yang terlihat di sini di PPT. Itu soal nomor 1. Soal nomor 2-nya bagaimana jika lompatannya diganti menjadi 0,1. Sama, syarat awalnya sama, X-nya juga dari 1 sampai 3. Hanya diganti lompatannya, yaitu 0,1. Apa yang terjadi dengan dinamika Y? Gitu ya. Itu soal nomor 2. Kemudian soal nomor 3, bagaimana jika initial condition-nya yang diganti? Yaitu initial condition-nya untuk X sama dengan 0, nilai Y-nya 2. Jadi initial condition-nya, syarat awalnya diganti Y0, Y dalam kurung 0 sama dengan 2. Untuk X-nya sama, untuk H-nya juga pakai aja 0,5. Ya. Gitu ya. Apa yang bisa teman-teman lihat di situ? Ya. Silakan masih ada waktu kan, kita sampai jam 1 siang ya. Silakan jika yang sudah berhasil mengerjakan tadi soal-soal tadi, silakan langsung dilaporkan ke grup ya. Nanti saya akan catat sebagai nilai plus ya. Jadi paham ya soalnya? Yang pertama soalnya yang ini, yang kedua soalnya hanya diganti 0,1. Yang ketiga initial conditionnya yang diganti, Y0 sama dengan 2. Ya, jadi ada 3 soal. Silakan yang ingin nilai keaktifannya ada, bisa mulai mengerjakan dan dilaporkan ke saya ya. Sambil saya presensi, jadi teman-teman silakan siap-siapkan presensinya ya, jangan sampai Bu tadi saya hadir. Iya,
emang Google Meet-nya ada Zoom-nya nama kamu gitu ya. Ditinggal kemana entah gitu ya. Baru lapor setelah ditutup. Mulai dari kelas A dulu. Zahra, Hadir. Imas, Hadir, Bu. Siti, Hadir, Bu. Citra, Hadir, Ibu. Septi, Hadir, Ibu. Amanda, Hadir, Ibu. Aufa, Hadir, Ibu. Elvira, Hadir, Ibu. Farah, Hadir, Ibu. Nadine, Hadir, Bu. Nayum, Hadir, Bu. Arfan, Zulfa, Hadir, Bu. Muhammad Dagi, Hadir, Bu. Muhammad Bima, Febri, Hadir, Ibu. Aditya Wisnu, sama Lutfi. Iya, Wisnu. Safa, Hadir, Bu. Chef Iqbal, Wina, Hadir, Ibu. Nazastia, Hadir, Ibu. Akmal, Hadir, Ibu. Desvita, Hadir, Bu. Dimas, Hadir Ibu. Syakis, Hadir, Bu. Fahmi, Fahmi, Dede, Hadir. Muhammad, Hadir. Tirta, Hadir, Bu. Lutfiana, Hadir, Ibu. Bakti, Hadir, Bu. Najmu, Hadir, Ibu. Aldin, Den, Safira, Hadir, Ibu. Rifki, Hadir Ibu. Imam, Hadir Ibu. Muhammad Sidni, Hadir, Bu. Usama, sama Zaid, Dipo, Hadir Bu. Huda, Hadir. Niha, Hadir, Ibu. Maulana, Maul, Hadir, Ibu. Kevin, Naswa, Hadir, Ibu. Dede,
Hadir Bu. Muhammad Zaki. Muhammad Zaki. Afni. Afni. Hadir Bu. Oke. Hadir. Muhammad Zaki belum ada suara, Aldin belum ada suara, Fahmi belum ada suara, Chef Iqbal, Muhammad Bima. Bu, maaf Bu, tadi ini saya yang sama Bowo Bu. Siapa? Chef Iqbal Bu. Chef Iqbal. Oke. Bima ada nggak? Muhammad Bima ada nggak? Bu, aku udah kan Bu. Siapa? Aditya Wisnu. Aditya Wisnu. Yang sama Lutfi. Oh, kamu nggak ngomong. Nggak Ya. tahu Bu, ini mic Lutfi Bu. Makanya jangan cuman join doang tapi ditinggal. Mic-nya tadi Kelihatan error, Bu. Ah, Tahu, Bu. ada Ini aja sinyalnya putus nyambung, mic-nya error lagi ke kamar mandi. Udah. Apalah ini Widat. Ah, udah hafal saya mah. Ini Muhammad Bima ada nggak? Itu siapa tuh? Muhammad Bima. Oh, ada. Oke. Lagi sakit gigi ya Muhammad Bima ya? Gak bisa ngomong. Fahmi ada nggak, Fahmi? Hadir Bu. Ya Allah, kamu kemana tadi? Saya panggil-panggil. Tadi nge-like Bu jaringannya Bu. Aduh, nge-lag jaringannya. Ke kamar mandi kali. Aldin Bu. nggak ada ya? Aldin, Kevin, Muhammad Zaki, Zak, ada nggak? Muhammad Zaki ada nggak? Wisnu? Hadir Bu. Selesai sholat ini Bu, maaf. Wih, sholat, Masya Allah. Bukan ke kamar mandi, bukan nge-lag, bukan mic-nya error, tapi sholat. Masya Allah. Oke. Yes. Itu kalau bukan mahasiswa matematika UIN mah, ya. Mahasiswa matematika UGM mah, beda lagi. Oke, sekarang yang kelompok B. Kelompok B. Ya, siapa yang sudah dapat? Langsung aja dilaporin ya. Kelompok B, siap-siap ya, bahasan DKK. Hasan. Hadir Bu. Oke, Naila. Hadir Bu. Najwa. Hadir Bu. Ilham. Hadir Bu. Hafiza. Hadir Bu. M. Alpian. Hadir Bu. Firda. Hadir Bu. Alifa. Hadir Bu. Aulia. Hadir Bu. Jenny. Hadir Bu. Kaila. Hadir Bu. Rapi. Hadir Bu. Afif Zenia. Hadir Bu. Devira. Hadir Ibu. Fauzan. Hadir. Tania. Hadir Bu. Latifa. Hadir Bu. Aiko. Hadir Bu. Rahib. Hadir Bu. Zafira. Hadir Bu. Kevira. Hadir Bu. Frida. Hadir Bu. Warehana. Hadir Bu. Ardira. Hadir Bu. Rian. Hadir Bu. Baihaki. Hadir Bu. Erni. Hadir Bu. Talita. Hadir Bu. Siva. Hadir Ibu. Lilis. Hadir Bu. Muhammad Rizki. Hadir Bu. Abdul Aziz.
Hadir, Bu. Ain, Hadir, Bu. Andin. Hadir Ibu. Masuk, Mbak. Masuk, duduk dulu ya. Tadi sampai mana? Andin. Ramadan. Ramadan. Oh iya. Regi. Kayaknya ngeklik dia bukan ya itu. Regi. Hadir, Bu. Raiha. Hadir, Bu. Asif. Hadir, Bu. Asif, dengerin nggak Sif kamu? Dengerin. Dengerin nggak? Nyimak nggak? Cuman join doang. Coba Asif kerjain Sif. Tadi Sif. Satu soal aja Sif. Soal nomor berapa? 1, 2, atau 3 terserah. Suci. Hadir, Ibu. Isti. Hadir, Bu. Rauda. Hadir, Bu. Widya. Hadir, Ibu. Dinda. Hadir Ibu. Baik. Hadir, Ibu. Akrom. Hadir. Muhammad Lutfi. Hadir, Ibu. Ayo, saya masih ada waktu nih. Silakan teman-teman. Saya mau itu ya revisi skripsi anak-anak dulu. Satu anak doang. Ya, saya tinggal dulu. Silakan dikerjakan ya. Asif. Halo Asif. Halo, Bu. Ya, kerjain ya Sif ya. Satu soal aja Sif. Yang Bentar, ini Bu. aja, yang ini aja Sif, yang kelihatan. Yang kelihatan, yang asli. Soal asli. Oke. Ya. Nggak sampai selesai. Iya, soalnya banyak banget. Oh iya. Lanjut ngerjain. Iya ya. Makanya saya tadi bilangnya kayaknya soal UAS tuh nggak akan kayak gini deh gitu ya. Sampai berapa? Setengahnya, pas separohnya. Separohnya ada. Baru sampai X4 ini Bu, X4 ya. Oh iya. 1,4. Baru sampai 1,4. Iya ya. Boleh? Bentar, saya koreksi dulu ini. Itu salah paham Ibu. Kirain X3, ternyata X sama dengan 3. Jadi kurang. Ya, maaf ya Ibu ya. Ya, dimaafkan. Bentar, ini saya lagi baca punyanya Muhammad. Sebentar. Oh, kalau hanya 0,5.
Oh itu sampai 3 ya itu. Ini Muhammad kerjainnya kok cuman sampai 2. Iya Bu, tadi yang dibilang Zahra itu. Sama. Oh itu tadi yang dibilang Zahra. Oke. Ya sampai X sama dengan 3. Jadi ini nanti dilanjutin 2,5 sama 3. Kalau hanya 0,1 jadinya 1, 1,1, 1,2 sampai 3 ya. Oke ya, nggak apa-apa. Kita lihat di sini sama caranya. Ya, nanti tinggal diterusin ya. Oke, nggak apa-apa. Terus kalau syarat awalnya diganti 0. Jadinya mulainya berarti dari 0 ya. Jadi bukan dari 1 lagi, jadi dari 0 sampai 3 misalkan gitu. Jadi dari 0, 0,5, 1, 1,5 dan seterusnya sampai 3 ya. Ya. Oke. Yang Muhammad diteruskan ya. Kita lihat yang lain, Naswa. Ya. Ya, ini Naswa ya. Jadi udah lengkap dari 1 sampai 3 hanya 0,5. Oke, nah ini terus udah Zahra. Oh, Zahra di sini sampai 3 ya, dihitung lagi 1 lagi. Ini kan baru sampai 2,5. Nah, itu dihitung lagi sampai X sama dengan 3. Siap, Ibu. Terus untuk hanya 0,1 syarat awalnya tetap berarti 1, 1,1, 1,2, 1,3 ya. Dan seterusnya Zahra ini diterusin sampai 3 ya. Oke, thank you. Febri, kita lihat di sini Febri. Hanya 0,5. Ya, Febri sudah untuk H0,5. Untuk hanya 0,1 juga masih diteruskan ya. Oke, terima kasih Febri. Y3 aja. Oh, ya. Itu 1,248 terus oh iya. Berarti sampai 1,3 ya. Untuk X sama dengan 1,3 nilai Y-nya 0,94 terusnya ya. Oke. Nah, untuk teman-teman yang lain ya, ini ada beberapa contoh yang sudah teman-temannya kerjakan. Tapi ini ada yang belum lengkap ya, ada yang sudah lengkap, ada yang belum lengkap. Jadi kalau misalkan X-nya dari 1 sampai 3 hanya 0,1 berarti harus berangkat dari 1 kemudian lompat 0,1 sampai selesai sampai 3 ya. Sampai X sama dengan 3 itu memang panjang ya. Untuk ya ada apa?
Kenapa angkat tangan? Izin bertanya Ibu, untuk nomor 3-nya hanya pakai yang 0,1 atau 0,5? Yang syarat awalnya ya, itu pakai 0,5. Yang syarat awalnya diganti. Itu pakai 0,5, jadi dari 0 sampai 3. Karena syarat awalnya startnya dari X sama dengan 0, nah, lompat 0,5, berarti dari 0, kemudian lompat ke 0,5, kemudian ke 1, kemudian ke 1,5, ke 2, 2,5, ke 3. Ya. Maulen ya berarti kalau Maulen. Ini tulisannya Maulana nih mirip sama tulisan anak saya ya. Yang tulisan sampai ini mirip banget. Hanya bisa dibaca oleh orang tertentu, Ibu. Iya, iya. Iya mirip banget tulisannya. Saya jadi ingat kalau saya melihat tulisan anak saya yang kayak gini tuh saya langsung ngamuk-ngamuk gitu ya. Nulis itu yang rapi gitu ya. Ini tuh gini ya, di TK udah diajarin nulis A gini, nulis B gini. Akhirnya perkembangan membawanya ke bentuk tulisan masing-masing ya sesuai dengan apa pribadi mungkin ya. Nggak tahu juga saya. Susah sekali disuruh nulis bagus. Cuman beda kalau sama temennya yang perempuan ya, yang cewek tulisannya udah rapi banget gitu. Ya itulah perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Gimana Maulen kerjain untuk H sama dengan loh, 0,1. itu F-nya berapa? F-nya itu 2XY atau min 2XY? Min 2XY, Ibu. Min 2XY ya. Kalau di Iya. sini kamu tulisanmu itu di atasnya itu masih 2XIYI. 2X. Kurang minus. Oh iya. Tapi sih di bawahnya udah Iya, pakai tidak. minus sih di hitungannya. Karena terburu-buru, Ibu. Oh iya, oke. Iya nggak apa-apa. Memang kalau cowok itu diburu-buru itu malah kosong. Pikirannya jadi ngeblank. Iya, paham banget ya. Oke. Ya. Ya, tapi dihitungan udah bener kok. Min 2XY. Oke, terima kasih Maulen. Yang bawah masih lanjut. Nah, ya. Tanda tanya. Terus titik-titik. Jadi artinya perjalanannya masih panjang ya sampai ke X sama dengan 3. Oke, terima kasih teman-teman. Loh, ini kayaknya. Oh, yang B belum. Saya lihat yang B dulu. Lupna. Oke, Lupna. Kayak nama anaknya Pak Saif ya, yang paling kecil namanya Lupna. Hanya 0,1. Oh, ini yang 0,1. Jadi 1,1. Wah, keren banget ini. Loh, Maulana nih, ya terbukti cewek ini ya diam-diam ya dia langsung gas nih ya. Kalau kamu tadi Bu itu cuman sampai 1,4 gitu ya. Nah ternyata ada nih ya yang mengerjakan ya. Wah dengan apa tuh sabarnya sampai di X sama dengan 3. Oke, terima kasih Mbak Lupna. Jadi sebentar. Sepertinya
Nah, ini ya. Teman-teman bisa lihat di sini hasil dari Mbak Lupna mengerjakan untuk H sama dengan 0,1 sampai selesai ya. Syarat awalnya tadi Y1 ya. Jadi mulai dari 1, kemudian 1,1, 1,2 dan seterusnya sampai 3. Nah, sehingga kesimpulannya adalah jika dinamika X itu ya, perubahan X itu berubahnya sebesar 0,1 dari 1 sampai 3, maka kita bisa lihat dinamika Y-nya ada di tabel tersebut. Ya, jadi kesimpulannya adalah untuk X sama dengan 3, nilai Y-nya sebesar itu ya, 0,000071. Ya. Terlihat ya, X-nya berubah, Y-nya pun juga berubah. Nah, ini kalau syarat awalnya ganti lagi ya, Y0 misalkan, Y0 sama dengan 5 misalkan, atau Y berapa titik startnya ya. Nah, baru nanti dinamika Y-nya juga akan berubah, terus X yang akan dilihat dari 0 sampai berapa itu pun juga akan menyajikan dinamika Y yang berbeda juga gitu ya. Oke. Ada pertanyaan untuk metode Euler? Jadi insya Allah minggu depan hari Selasa kita bisa sebentar. Oh iya. Minggu depan saya rencana mau online lagi, kira-kira gimana? Karena kita mau ketemunya kan 2 minggu lagi ya, tanggal 8 Juni. Nah, ini awal Juni ini eman-eman ya kalau nggak dipakai buat kuliah pengganti. Apakah hari Selasa ada jam longgar? Online aja nggak apa-apa. Selasa atau Rabu gitu ya. Selasa atau Rabu. Kuliah online lagi. Hari Rabu aja deh ya. Selasa tuh Selasa saya ada nguji skripsi. Hari Rabu atau Kamis ya. Atau Jumat. Ya. Jadi minggu depan kita agendakan kuliah online lagi. Mudah-mudahan ada waktu di hari Rabu atau Kamis atau Jumat untuk membahas mengenai metode Heiyun ya, atau metode prediktor korektor. Kalau ini kan hanya prediktor aja. Jadi metode Euler ini adalah metode prediktor. Nah, ada metode untuk mengkoreksi lagi atau ada metode untuk merapikan lagi hasil-hasil yang diperoleh dari metode Euler, yaitu metode Heiyun ya, atau metode prediktor korektor. Ya. Jadi untuk minggu depan materinya adalah metode Heiyun ya.
Ya, Mbak Febri. Ada pertanyaan? Jadi minggu depan online lagi. Metode Heyun, metode prediktor korektor. Jadi tugasnya metode Heyun adalah merapikan kembali hasil-hasil yang telah diperoleh oleh metode Euler. Baihaqi mengerjakan untuk H 0,5 0,1. Ya, masih lanjut lagi ya Baihaqi ya. Untuk 0 ya. Oke. Ya. Gitu ya teman-teman. Untuk hari ini apakah ada pertanyaan? Tolong dibuat sekalian ya untuk minggu depan hari apa? Hari Rabu apa Kamis apa Jumat? Untuk PJ kelasnya siapa sih ini? Untuk yang kelas A siapa? Kelas A siapa PJ-nya? Kelas B siapa PJ-nya? Atau saya tunjuk aja. Yang kelas B itu si siapa? Raffi ya? Raffi, halo? Iya Bu, hadir. Ya. Coba kamu koordinasikan temenmu ya, sama yang kelas A juga. Koordinasikan untuk minggu depan. Tolong sempatkan waktu 1,5 jam sampai 2 jam untuk kuliah kita online lagi. Hari Rabu atau Kamis atau Jumat, Raffi? Yang mana yang longgar? Segera ya. Baik Bu, jadi di antara hari Rabu, Kamis sama Jumat ya Bu? Iya, nanti tolong bilang dulu, nanti saya juga bisa atau tidak gitu. Ya, siapa tahu ada uji, karena ini lagi musim-musimnya ujian skripsi nih untuk wisuda Agustus. Banyak kakak tingkat Anda pada berbondong-bondong ujian di musim-musim seperti ini ya, Raffi ya. Yang Ya, kelas Bu. yang A itu juga ya minta tolong dikoordinir sekalian. Kan online-nya bareng. Jadi bisanya hari apa? Untuk perkuliahannya itu di jam kuliah atau bebas Bu? Kalau saya sih enaknya di jam kuliah. Lah emang kamu mau di jam berapa? Nggak, mungkin teman-teman biar gak usah cari waktu luang, bisa mungkin ba'da Isya atau ba'da Maghrib gitu Bu. Ba'da Isya. Ya Allah Raffi, ba'da Isya mah saya udah bentuknya berbeda, Vi. Udah bukan ngajarin mahasiswa, ngajarin TK sama SD. Beda lagi, Vi, itu. Jadi Kalau di ba'da jam Isya kuliah mah, gitu Bu ya? ba'da Isya mah pokoknya kalau saya boleh request itu jam kuliah aja, jam kerja gitu ya. Soalnya kalau udah di luar jam kerja itu bentuknya udah berbeda gitu. Udah jadi yang lain gitu ya, guru TK, udah jadi ya gitu deh ya Raffi ya. Baik Bu, siap Bu. Soalnya udah diplot waktunya begitu.